bil wajibi, suatu kewajiban, nahwa nususil kitab, ke arah nas-nas kitab dan sunnah, fi asma'illahi wa sifatihi, berkaitan dengan nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kaidah yang pertama ini kewajiban nahwa nususil kitab, ya, ke arah nas-nas kitab dan sunnah di dalam asma'illah wa sifatihi. Jadi bagaimana sikap kita berkaitan dengan nas-nas Alkitab wa sunnah, padahal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-wajibu, suatu kewajiban, wajib, fi nususil kitab wa sunnah, pada nas kitab dan sunnah, ibqa'u dalalatiha, menetapkan dalalannya, penunjukannya, ala zahiriha, pada zahirnya. Jadi berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu harus sesuai dengan zahirnya. Tetapkan sesuai dengan, ini wajib bagi kita berkaitan dengan nas-nas Alkitab wa sunnah, menetapkan penunjukannya di atas zahirnya lafaz tadi. Min ghairi taghyirin, dengan tanpa harus dirubah, enggak boleh dirubah. Li'anna Allah, kenapa enggak boleh dirubah? Harus ditetapkan sesuai dengan zahirnya saja, wajib ditetapkan sesuai dengan zahirnya saja. Alasannya apa? Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala anzalal Qur'ana, telah menurunkan Al-Qur'an bilisanin, dengan lisan Arabiyyin, bahasa Arab, mubinin, yang jelas. Wan nabiyyu, dan nabi, yatakallamu, berbicara, bil lisanil Arabi, dengan lisan Arab. Maka karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbicara dengan bahasa Arab, mereka lebih ngerti dengan bahasanya, fawajaba, maka wajib, ibqa'u, menetapkan, membiarkan, dalalati kalamillah, penunjukan kalamnya Allah, wa kalami rasulihi, dan kalamnya Rasulullah, ala ma hiya alaihi, sesuai dengan apa adanya, fi dzalikal lisan, pada lisan itu. Jadi ditetapkan penunjukan Al-Quran wa sunnah, isinya maunya apa, sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa yang ada, tanpa harus dirubah. Jelas kan? Jadi kalau Allah menetapkan istawa, Allah itu istawa, Allah itu dhahika, tertawa, Allah itu ajib, heran, tetapkan sesuai dengan tuntutan lafaz itu, maunya apa dia. Ngerti? Tuntutannya apa dia? Kalau tuntutannya tertawa dalam bahasa, tertawa ya tertawa, kalau tertawa, kalau Allah heran ya heran, seterusnya kata. Wali anna taghira, karena merubah nusus nas-nas Quran dan sunnah, am-dhahiriha, dari zahirnya, seperti istawa, diartikan apa? Istawla, apa istawlanya? Menguasai. Artinya nazar, Allah itu turun, diartikan turun rahmatnya, atau semisalnya. Ini adalah memalingkan, merubah makna dari zahirnya. Lah orang yang merubah dari makna zahirnya adalah qaulun, perkataan, alallahi, atas Allah, bila ilmin, dengan tanpa ilmu. Siapa saja orangnya yang merubah dari zahirnya, berarti orang ini ngomong tanpa dengan ilmu. Dan ini hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, karena perkataannya Allah Ta'ala, kul, katakanlah Muhammad, innama, sesungguhnya, harrama, telah mengharamkan, Rabbi, ya Rabbku, al-fawahisha, perbuatan-perbuatan kecil, ma dhahara minha, apa-apa yang nampak dari perbuatan kecil, wa ma batana, dan apa-apa yang tidak nampak dari perbuatan kecil.
wal isma, dan Allah mengharamkan perbuatan dosa, wal baghya, melampaui batas, bi ghairil haqqi, dengan tanpa kebenaran, wa an tusyriku billah, dan Allah mengharamkan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, malam yunazzil bihi sultana, apa-apa yang Allah tidak turunkan kekuasaan dengan syirik tadi. Ini yang terakhir, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian itu berbicara atas Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Berarti orang-orang yang memalingkan dari makna zahirnya, dari makna aslinya, dari makna yang nampak padanya, dipalingkan kepada makna yang lain, ini termasuk qaulun 'alallahi ma la ta'lamun, perkataan tentang Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya, dan ini hukumnya haram. Jadi tuntutan Quran wa sunnah berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapkan apa adanya seperti itu. Ngerti? Allah tertawa ya tertawa, Allah begini ya begini, enggak boleh antum palingkan ke sana ke sini. Misalu dzalik, contohnya qauluhu ta'ala, perkataannya Allah taala, bal yadahu, bahkan kedua tangannya Allah, mabsutatani, dibentangkan, kayung fiku, Allah memberikan nafkah, menginfakkan, kaifa yasha'u, bagaimana yang dia kehendaki. Sini Allah menetapkan punya apa? Punya dua tangan. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya Allah, mabsutatani, dibentangkan. Tetapkan dua tangannya Allah. Jadi gak boleh kita artikan apa? Mana yang lain. Tangan ini artinya lain, kata gak boleh. Wajib ditetapkan Allah punya dua tangan. Fa inna, maka sesungguhnya zahirul ayati, zahiri ayat ini, anna lillahi, bahwasanya lillahi, bagi Allah, yadaini, dua tangan, hakikata, ini dua tangan yang nyata, bukan dua tangan bujui. Apa bujui? Apa bujui? Bujui itu bujuan, goroi, apa goroi? Ngapusi bohong itu loh. Dua tangan yang nyata. Allah, zahiri ayat, Allah itu punya dua tangan, hakikata ini yang nyata, bukan nyata. Lah, saya dibu, maka wajib isbatu dalika, menetapkan dalika yang demikian itu. Itu lah untuk Allah wajib tetapkan. Fa in qala, maka jikalau berkata qailun, orang yang berkata. Kalau andai kata ada orang yang mengatakan al-muradu, yang dimaksud bihima, dengan dua tangan, adalah al-quwwatu, kekuatan. Allah enggak punya dua tangan, tapi Allah punya kekuatan. Ini batil enggak batil? Batil, gitu kan. Soalnya dalam kamus, apa artinya yadun? Tangan, orang arti kekuatan. Balik siapa mengartikan tangan ini diartikan kekuatan, berarti memalingkan, merubah dari zahirnya. Nah, kami akan jawab lahu, kepada orang ini, ada sorfun, ini adalah pemalingan, lil kalami, pada kalam, an zahirihi, dari zahirnya. Ini adalah pemalingan dari zahirnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh al-qaulu, berkata dengannya, enggak boleh mengatakan seperti ini. Li'annau, karena siapa yang menerjemahkan seperti ini tadi, qaulun 'alallahi, perkataan atas Allah, bila ilmin, dengan tanpa ilmu. Siapa yang menerjemahkan tadi seperti itu berarti qaulun 'alallahi bila ilmin. Jelas? Sampai sebelum paham. Nah, itu kaidah. Jadi intinya apa? Intinya kaidah berkaitan dengan asma wa sifat. Kaidah yang pertama berkaitan dengan asma wa sifat. Ya, intinya apa ya? Tetapkan sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan tuntutan lafaz itu. Kalau lafaz itu menuntut artinya tangan, tetapkan tangan. Enggak boleh dipalingkan ke sana ke sini. Sebab siapa saja yang memalingkan dari zahirnya,
berarti ngomong tentang Allah apa-apa yang dia tidak ketahui, sedangkan ngomong tentang Allah apa-apa yang dia tidak ketahui termasuk apa haram hukumnya. Nah. Al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua fi asma'illahi, berkaitan dengan nama-namanya Allah. Kaidah yang kedua berkaitan dengan nama-namanya Allah. Wa tahta hadhil qaidati, wa tahta dan di bawah hadhil qaidati, ini kaidah itu furu'un, memiliki cabang-cabang. Jadi ini al-far'ul awal, cabang yang pertama. Asma'ullahi, nama-namanya Allah, kulluha semuanya, husna adalah baik. Nama-namanya Allah semuanya adalah baik. Asma'ullahi kulluha husna, nama-namanya Allah semuanya adalah baik. Jadi kalian jelek namanya Allah. Maksudnya balighatun fil husni ghayatuhu. Maksudnya husna di situ artinya balighatun fil husni. Artinya ghayatuhu, puncak kebaikan. Jadi nama-namanya Allah itu husna, ai puncak kebaikan. Terakhirnya kebaikan. Jadi puncak kebaikan. Jadi amat bagus nama-namanya Allah. Itu namanya Allah. Jadi namanya Allah itu balighatun fil husni. Apa di balighatun fil husni? Dia adalah ghayatuhu, puncaknya kebaikan. Loh, kenapa namanya Allah Subhanahu wa taala itu kok bagus sekali, enggak tertandingi? Kenapa? Li'anna, karena nama-namanya Allah itu mutadhamminatun, mengandung li sifatin kamilatin, terhadap sifat yang sempurna. Namanya Allah itu mengandung sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan fiha di dalam nama-nama itu, dalam sifat-sifat itu, biwajhin minal wujud, dari sedikit pun, dari apa? Dari apa? Dari satu segi pun tidak akan ada kekurangan di dalamnya. Jadi nama-namanya Allah itu nama-namanya amat tinggi, amat apa? Puncak kebaikannya, amat bagus sekali. Soalnya nama-namanya Allah itu terkandung di situ sifat-sifat Allah yang amat sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun, dalam satu segi pun tidak ada kekurangannya. Tidak ada cacatnya sedikit di dalamnya. Maka di sini apa maksudlah apa nama-nama Allah itu namanya baik sekali. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna, walillahi bagi Allah al asma'ul husna, nama-nama yang bagus. Jadi ketika Allah menamai dirinya Ar-Razzaq, berarti Allah itu Maha memberi rezeki. Berarti Allah memiliki sifat Ar-Rizq. Ar-Rizqnya Allah, Masya Allah, juara sudah, enggak tertandingi ya kan. Gitu ya. Nah, terusnya misalu dalika, contohnya Ar-Rahman. Allah punya nama Ar-Rahman. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ismun, Rahman itu adalah nama min asma'illah, dari nama-namanya Allah. Dalun, menunjukkan ala sifatin azimah, sifat yang agung. Apakah dia? Hiyar rahmatul wasi'ah, rahmatnya Allah itu luas. Jadi ketika kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, berarti namanya Allah Ar-Rahman. Berarti kalau begitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, apa sifatnya Allah? Ar-Rahman wasi'ah. Ketika Anda baca Allah itu alim, Allah itu Maha mengetahui, Anda harus paham. Berarti Allah itu memiliki ilmu yang luas sehingga meliputi segala-galanya. Apa yang kita perbuat pasti apa? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata HP di dalam apa? Kamar-kamar bisa terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau ngambil. Iya. Jadi itu adalah pemahaman makna al-alim, Allah itu Maha mengetahui. As-sami, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Jadi apa yang kamu bicarakan
bisik-bisik di dalam hatimu, aku mau mengambil HP nanti malam, Allah tuh mendengarnya. Nah, itulah makna kalau inti paham makna asma wa sifat, insya Allah membawa kepada kita semuanya untuk taat kepadanya, serta korup kepadanya. Berarti siapa yang mengambil barangnya orang yang mencuri atau maksud apa, berarti dia nggak paham mana sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kayak alim, kayak sami dan seterusnya. Kayak Allah itu syadidul iqab dan yang lainnya. Nah, misalnya ini kan, wa min sama dan dari sana, na'rifu kami mengetahui, annahu laisa min asma'illah, bahwasanya bukan namanya Allah, ad-dahru apa daru? Masa. Masa bukan namanya Allah. Kenapa? Karena daru itu nggak punya sifat. Apa sifatnya daru? Nggak punya sifat. Apa daru? Nggak ada daru itu. Sifatnya apa? Mana nyambar waktu. Nah. Kenapa daru ini bukan namanya Allah? Li'annahu la yatadammanu. Karena ini tidak mengandung suatu makna ya belughu ghayatul husni, yang sampai pada akhirnya kebaikan. Jadi nggak sampai ghayatul husni, puncak kebaikan. Jadi makna ad-dar ini, masa ini tidak mengandung sedikit pun suatu makna yang mana ini sampai pada puncaknya kebaikan. Jadi nggak ada. Sebab tidak terkandung sifat sama sekali di situ. Lain dengan asal mengandung ini adalah nama yang amat bagus sekali, puncak kebaikannya. Soalnya terkandung di situ sifat ilmu. Nah sekarang baru itu apa sifatnya di situ? Nggak ada. Ah, ngerti? Jadi masa itu bukan namanya Allah Subhanahu Wa Taala, sebab nggak ada, nggak mengandung kebaikan sama sekali, nggak mengandung arti yang baik sekali di situ. Wa amma qauluhu, adapun perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbud dahra, kamu itu jangan mencela waktu dan zaman. Fa innallahu wad-dahru, maka sesungguhnya Allah itu zaman. Maksudnya di sini bukan Allah itu zaman, tapi Allah yang memiliki zaman. Bukan Allah itu zaman. Bukanlah zaman itu namanya Allah, tapi dahru itu adalah Allah yang memiliki waktu. Makanya jangan mencela zaman. Ketika waktunya rezekinya apa? Rezekinya apa ya kan? Rezekinya lagi konsep rezekinya gitu kan? Oh, ini memang bulan apa? Bulan apa? Bulan selo, bulan apa gitu kan? Mencela itu enggak boleh. Karena Rasul mengatakan la tasubud darah. Kamu tuh jangan mencela zaman, masa itu nggak punya apa-apa, hanya menjalani perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dicela gara-gara zaman ini saya nggak apa ya Juan, nggak dapat makan wala yang lainnya, itu nggak boleh, ya nggak boleh ya. Nah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah wad-daru, Allah itu adalah masa. Famaknahu malikud dahri, Allah itu yang memiliki masa. Al-mutasarrifu fi, yang mengatur di dalamnya. Bukan Allah itu masa, tapi Allah itu yang memiliki masa, yang mengatur masa itu. Bidalili, dengan dalil qaulihi, perkataannya Rasul fi riwayat tsaniyah, dalam riwayat yang kedua, anillahi ta'ala biyadi al-amru, di tanganku al-amru perkara, uqallibul laila wan nahara, aku uqallib, membolak-balik siang dan malam. Dan siang dan malam itu adalah waktu. Lah Allah yang membolak-balik pagi, sore, malam, itu Allah yang membolak-balik. Di tangan Allah itu perkara, akulah Allah yang membolak-balik malam dan siang. Berarti maka jangan kau mencela masa, karena aku adalah masa. Laisa mana Allah itu masa, tapi Allah itu yang memiliki masa, dialah yang mengatur masa dan waktu. Ngerti insyaallah. Dan dari sini kita paham bahwasanya masa itu apa bukan namanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena masa itu enggak mengandung sedikit pun kebaikan, enggak mengandung arti yang baik di situ. Ngerti nggak, Mas? Ada perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala, fa innallahu wad-dar, sesungguhnya Allah itu adalah masa. Maksudnya bukan Allah itu masa, tapi Allah yang memiliki masa. Ya, yang mengatur di dalamnya, yang mengatur siang dan malam, itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti insyaallah? Saya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.